Oke. Hello, welcome back to my channel, Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue mau masak untuk persiapan acara Hari Raya ya, untuk acara Lebaran. Di sini gue hari ini mau masak lontong pakai daun pisang sama kering tempe. Nah, jadi kita kan biasa kan kalau Lebaran itu kan pakai ketupat ya. Nah, cuman jujur aja bikin ketupat itu sangat sulit. Nah, karena sangat sulit, jadi kita bisa pakai lontong buat gantinya gitu kan. Lontong sama ketupat kan agak mirip-mirip ya teksturnya gitu. Bisa aja sih bikin ketupat yang pakai plastik. Lu tau nggak, Mas Rul? Pernah coba nggak bikin ketupat pakai plastik? Iya, cuman agak-agak riskan. Nah, iya, gue ngeri. Soalnya kan kalau ketupat yang pakai plastik memang bentuknya ketupat gitu kan. Cuman kan plastik ya, nggak aman gitu ya. Ada partikel-partikelnya nanti kemakan nggak bagus. Jadi mending kita bikin lontong pakai daun pisang. Nah, sederhana banget, gue ajarin nanti step by step ya. Nah, bahan-bahan yang kita pakai nih yang pasti kita punya daun pisang ya. Nah, daun pisangnya di sini gue udah potong ya. Tuh, gue udah potong segini nih ya. Nah, kurang lebih paling ya sekitar panjangnya 20-30 cm ya. Gue udah potong segini 20-30 cm ini ya. Ujungnya yang keras, batangnya udah gue gunting. Nanti ini tinggal kita bakar. Ini udah gue lap, udah gue bersihin. Kalau lo mau tahu cara bersihin daun pisang dari awal sampai akhir, boleh nonton video pepes gue ya. Ingat kan Mas Rolo, lu pernah waktu syutingin gue dulu kan? Kita bikin pepes tahu, di situ ada cara membersihkan daun pisang dari awal itu, kita bersihin, kita lapin, kita guntingin. Nah, itu lo bisa coba lihat di video itu gitu. Di sini gue udah ready, udah gue gunting-guntingin, udah gue lapin. Nanti tinggal kita bakar, lalu kita isiin sama berasnya. Nah, selain itu gue pakai beras ya. Di sini gue beras biasa aja ya. Kalau bisa sih beras untuk lontong ini pakai yang agak pulen ya. Beras yang agak pulen gitu loh. Kayak beras apa? Pandan Wangi gitu ya. Enak tuh karena dia agak pulen. Kalau Sentra Ramos biasanya lebih kering, tapi bisa juga, cocok juga Sentra Ramos dipakai bikin lontong bisa juga. Cuman lebih bagus kalau yang agak pulen gitu ya. Mungkin kayak Pandan Wangi itu biasa lebih pulen gitu. Ini untuk bikin lontong daun pisangnya. Lalu selain lontong, hari ini kita mau bikin kering tempenya nih ya. Kering tempe untuk lontong sayur gitu ya. Nah, kering tempenya itu di sini gue udah ada kacang ya, kacang gue goreng sama tempe ya. Tempe gue iris tipis-tipis, gue goreng ya. Ini udah gue goreng duluan, soalnya kalau nanti gue goreng lagi di sini kelamaan, jadi gue udah goreng duluan. Nah, bumbunya itu sederhana banget ya, cuman bawang merah, bawang putih, cabai merah besar. Di sini gue ada gula Jawa, ini asam Jawa ya. Sama nanti kita tambahin gula pasir sama garam ya. Di sini gue nggak taruh, tapi nanti kita tambahin garam sama gula pasir, penting itu ya. Oke. Kita bikin lontongnya itu pertama gue akan aronin berasnya. Jadi berasnya itu dibuat kayak setengah matang dulu. Nah, jadi kayak kalau lu pernah bikin arem-arem ya, masak arem-arem biasanya begitu, orang diaronin dulu. Bang, gue mau bikin lontong, langsung aja dari berasnya langsung aja dibungkus daun pisang. Boleh aja, nggak masalah sih. Cuman pengalaman gue, kalau lu nggak tahu takaran jumlah berasnya sama ukuran daun pisangnya, bisa kebanyakan atau kekerasan, kepadatan. Udah masaknya rebusnya 2 jam, tahu-tahu dibuka benyek, waduh, ya kan? Masak kan sayang kan, udah ngabisin gas, terus rebusnya 2 jam, udah habis direbus 2 jam, lontong itu harus ditunggu adem dulu kan, ditunggu ademnya itu 2 jam lagi. Itu kan seperti menunggu sesuatu yang nggak pasti kan ya. Seperti jawaban dia ke kamu yang tidak pasti gitu kan. Jadi kan daripada kita resiko gitu kan, mending kita taker dulu airnya,
sambil kita aronin ya. Nah di sini berasnya itu ada 2 gelas ini ya. Gelas apapun lu boleh pakai ya. Mau pakai gelas apa namanya, gelas buat minum kopi ya kan, atau mau pakai gelas mug yang gede ya terserah. Yang penting gelasnya ini volume takarannya ini yang penting. Nah lu harus liatin nih. Di sini gue pakai berasnya 2 gelas ini ya, udah gue cuci nih. 2 gelas ini udah gue cuci. Nah berarti untuk airnya berapa? Airnya kalau berasnya 2 gelas penuh ini, berarti airnya harus minimal 5 gelas. 1 gelas beras airnya itu kurang lebih harus 2,5-nya. Jadi di sini gua 2 gelas, berarti airnya gua pakai 5 gelas. Ya, gua taker dulu. Oke, ini gua taker dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini tadi airnya 5 gelas ya, 5 gelas takaran tadi. Udah gua didihin. Sekarang gue masukin berasnya ya. Nah. Kalau kita bikin lontong yang arem-arem gitu ya, biasanya orang suka pakai santan dikit ya kan. Tapi berhubung ini kita bikin lontong polos ya kan, lontong polosan, buat lontong sayur, buat sate. Kalau lontong polosan nggak usah pakai santan, pakai air aja. Cuman harus gue tambahin garam dikit nih ya. Kasih garam dikit, lada nggak usah, garam aja. Supaya ada rasa-rasa gurihnya gitu ya. Jadi nggak terlalu polos gitu. Nah, ini kita aron dulu ya. Kita aron dulu supaya dia agak kayak bubur gitu ya. Nah, lu lihat kan sekarang nih. Lu lihat ya sekarang tuh. Kayak nasinya kayak agak-agak setengah bubur gitu ya. Teksturnya kayak mirip-mirip bikin apa, nasi tim gitu ya. Kayak makanan orang sakit. Nah, ini kayak gini nih ya, kayak nasi kelembekan, nasi kebanyakan. Nah, ini udah bener nih ya. Ini sekarang gua matiin ya. Ini kita ademin dulu ya. Nanti tinggal kita isiin ke daun pisangnya. Ini gua ademin dulu ya. Gua sebarin biar adem, biar cepet adem nih. Nanti kan mau kita gulung nih, kalau panas susah digulungnya. Nah, ini sekarang tadi kita lagi nunggu berasnya adem ya. Beras yang udah di aronnya kita tunggu adem dulu. Sementara menunggu, kita bakarin dulu daun pisangnya. Daun pisangnya tadi udah gua ini ya, udah gua potongin, udah gua lapin, udah gua bersihin. Nah, tetap ini harus dibakar ya, kayak gini ya tuh. Kenapa dibakar? Ada yang bilang supaya wangi, betul, supaya aromanya keluar. Tapi yang lebih penting lagi, daun pisang itu harus dibakar supaya dia gampang dilipat ya, supaya luas gitu loh, supaya loyo gitu kan. Ya kan. Kalau tegang dia nggak loyo, repot kan. Biasanya ngelawan. Ngelawan dia, gawat kan. Nah, makanya jadi harus diloyoin dulu nih. Kita bakar dikit nih. Ini bukannya gua nggak ngajarin yang nggak bener ya. Tadi bilang, gila lu bang, tangan gua ntar kebakar. Ya hati-hati, makanya kalau bakarin daun pisang hati-hati. Oh ya, tuh. Dibakar jangan sampai hangus ya. Nah ini udah ya, sebagian udah gua bakar cukup ya. Nanti tinggal kita gulung ya, kita tunggu berasnya adem. Ini gua udah tunggu 15 menitan ya. Habis 15 menit nih berasnya udah cukup adem. Nah sekarang kita mau gulung ke dalam daun pisangnya. Nah, gue cuci tangan dulu ya. Harus cuci tangan ya kan, kalau protokol kesehatan. Kalau masak itu harus bersih kan, supaya kita terhindar dari penyakit ya kan. Dan untuk safety ya kan. Safety can be fun ya. Aduh, safety can be fun ya kan. Masak itu utamakan kesehatan.
Nah, ini tangan saya udah agak basah ya, tangan gue udah mulai basah nih. Nah, kayak bikin sushi nih ya. Kalau lu mau pakai sarung tangan, monggo silahkan ya. Kalau gue nggak suka, karena kalau pakai sarung tangan nggak dapat feelingnya gitu loh. Nah ya, yang penting tangan gue basah. Ini gue pakai double ya daun pisangnya. Ingat ya garisnya, begini ya. Karena kita gulung begini, jangan lawan arah, jangan lawan garis. Kalau lawan arah nanti ditabrak. Iya, ditabrak, ditangkap polisi, ditilang ya kan. Makanya jangan lawan arah. Nah, ini kita bikin begini aja nih, kita sisain ya, ini ujung-ujungnya kita sisain supaya nanti kan mau ditusuk ya, pakai tusuk gigi kan. Jadi kita sisain gini. Nah, ini gini kita gulung nih. Nah, kita gulung dulu, oke. Nah, ujungnya badet. Nah, ujungnya kita sematin sama tusuk gigi. Nih ya, gini, gua kebelakangin gini. Nah ya, kayak bikin ini aja, kayak bikin apa? Otak-otak gitu ya. Mau bikin pepes juga boleh kan, tusuknya begini tuh kan, cakep kan? Nah, kita turunin dulu, cet. Kita tekan-tekan dulu ya, biar dia lontongnya biar padat ya. Kita tekan dulu, nah dapat begini kan? Kita ke belakang, sekali ke belakang, ikutin langkah gue ya, ke belakang sekali. Kita tekan, set, ambil tusuk gigi, kita tusuk ke belakang ya, dari belakang kita tusuk ke depan, patah, kurang kuat nih tusuk giginya nih. Ini kita terus belakang ya, nah gini, nggak apa-apa, ini agak mencolok ini nggak apa-apa ya. Nah nanti ujung-ujungnya boleh kita gunting ya, nah biar lebih rapi ya, tuh kan. Nah, supaya bentuknya cakep ya, sama kayak yang masak cakep. Aduh, memuji diri sendiri, dosa gua, aduh. Nah ini airnya udah mendidih ya, gua udah bikin nih ya, lontongnya banyak. Nah, kalau sudah mendidih, baru kita cemplungin ya. Kalau belum mendidih, jangan dicemplungin dulu ya. Cemplungin, kalau sudah mendidih cemplungin. Ada yang kelepas nih, gua benerin dulu ya. Ini ada yang ngelawan nih, satu nih nakal nih. Kalau yang begini nggak apa-apa, kita tusukin aja banyakan ya, nggak masalah loh. Kan nanti bungkus pisangnya kita buang. Nah ya, kita cemplungin. Nah, ini kita rebus kurang lebih 2 jam ya, 2 jam. Ada yang bilang sejam aja cukup bang, ada yang bilang 1 jam aja, terus apinya dimatiin, diemin 1 jam lagi. Gue udah coba berbagai macam cara. Paling bagus direbus api kecil 2 jam, paling bagus. Nah, sekarang kita mau bikin kering tempe nih. Jadi resep ini kok video kali ini kok nggak nyambung ya bang ya, lontong sama kering tempe. Sebenarnya nyambung. Jadi nanti di minggu depan ya kita akan bikin kuah lontong sayurnya. Jadi kalau gue bikin kuah lontong sayur atau kuah tupat sayur itu gue biasa suka pakein kering tempe. Kalau lu suka pakai semur atau opor, ada resepnya nggak bang? Ada semua di video-video kita yang sebelumnya ya Mas Rul ya. Jadi di video-video kita yang sebelumnya dulu-dulu tuh udah ada opor ayam kampung, semur daging tuh ada. Nah, di resep semur daging kalau lu mau modifikasi pakein tahu sama tempe juga boleh ya. Bikin semur tempe tahu. Di opor pun juga, di opor lu mau tambahin tahu atau kentang ya silakan. Tapi basically resepnya sama gitu ya. Lu bisa lihat di video-video gue sebelumnya gitu kan. Nah, di video ini yang gue mau bikin nih kering tempe sekarang ya. Nah, cara bikin kering tempenya gimana? Ini gue udah ada bawang merah, bawang putih sama cabai ya. Nah, bawang merahnya gue slice dulu ya. Oke. Bawang putihnya jebret. Gue cincang dulu ya, yang merah bawang putihnya gue cincang.
Oke, sekarang tinggal cabenya. Cabenya ini gua akan buang bijinya ya. Karena basically cabenya ini hanya untuk pemanis warnanya ya, supaya ada warna-warna merahnya gitu ya. Gua akan buang bijinya nih ya. Oke, gua akan buang bijinya nih. Nah, lalu ini akan gua iris tipis-tipis. Sip ya. Nah, sama di sini gue udah ada gula merah ya. Gula merah gue pakai nggak banyak ya di sini. Gula merah ini hanya untuk syarat ya, supaya warnanya nanti lebih coklat, warna kering tempenya. Tapi untuk rasa manisnya dan supaya garingnya kita harus pakai gula pasir ya. Jadi kalau bikin kering tempe itu gula pasirnya yang harus lebih banyak ya, bukan gula merahnya. Karena gula merahnya itu nggak bisa bikin garing, yang bisa bikin kering tempenya garing itu nanti dari gula pasirnya. Nah ini udah gua serut dikit. Nah sekarang kita tinggal tumis, oke? Oke. Minyak wajannya udah panas, gua kasih minyak dikit ya. Langsung aja kita tumis bawangnya. Cabenya nanti ya, bawangnya dulu. Kalau cabenya kita tumis nanti cabenya jadi warnanya layu ya, nggak hidup. Jadi cabenya nanti aja, nggak usah ditumis. Kita tumis bawang-bawangannya dulu nih. Kurang minyak nih, gua tambahin minyak dikit. Nah, begitu bawangnya udah layu, baru cabenya langsung. Nah, langsung juga kita masukin asam jawanya ya. Ini air asam jawa, kurang lebih 1 sendok makan udah gua larutin ya sama air ya. Nah. Nggak usah banyak-banyak ya, paling 1 sendok makan asam jawanya terus kita larutin sama air. Nanti kalau kebanyakan nanti malah jadi basah kacangnya, jadi nggak bisa kering. Jadi asam jawanya secukupnya aja. Ini ada. Masukin gula jawanya. Dan yang paling penting di sini adalah gula pasir kita masukin. Di sini gula pasir gue pakai 1 sendok makan penuh nih. Mungkin kalau sendok makannya standar mungkin ini sekitar 1,5 sendok makan kali ya. Nah ini gue masukin. Nah ini gula putihnya itu mau kita bikin karamel. Kita panasin kan? Kita panasin sampai dia meleleh gitu ya. Sampai gulanya tuh meleleh. Jadi nanti garing dia. Kurang banyak gulanya nih, gue tambahin lagi. Sama garam. Nah, garam juga penting untuk ngimbangin rasa manisnya. Kalau enggak ntar terlalu manis jadi aneh. Jadi kayak makan permen gitu kan. Padahal makan kering tempe. Nah, tuh kan lo lihat kan ini sudah nempel kan gumpal. Nah, ini karamel ya. Itu karamel, itu yang paling penting. Ya harus karamel. Jadi gula itu kalau dipanasin ya, kena minyak, dipanasin dia jadi lengket-lengket kayak permen gitu ya. Nah, istilahnya karamel gitu. Nah, kalau dia sudah mengkaramel gini, terakhir tinggal kita masukin, kan udah meleleh ya.
Tuh, udah coklat kan. Kita tinggal masukin tempenya. Ini tempe sama kacang udah gua goreng ya. Udah gua goreng kering. Kita tinggal masukin. Nah, ya. Udah. Aduk deh. Hush. Kita aduk-aduk rata ya. Tuh lihat tuh, karamelnya lengket kan? Karamelnya lengket. Nah ini bagus nih karena nanti lengket-lengket ini kalau sudah dingin dia jadinya garing, keras gitu loh ya. Jadinya enak garing. Nah, justru kalau pas diaduk gini dia nggak nempel-nempel, nggak lengket. Nah itu takutnya nanti malah nggak garing ya kan? Nah, ini masih panas ya, masih nyala kualinya, apinya. Gua ratain dulu ya. Kalau ditambahin teri gimana bang? Weh, mantap, enak itu. Cocok berarti. Cocok banget itu, pakai teri lagi. Pakai teri jengki ya, teri jengki boleh, teri Medan boleh. Nah, oke ini udah rata ya. Ini udah rata, sekarang mau gua ademin dulu. Gimana nih ademinnya nih? Nah ini setelah apa kita aduk-aduk ya, pastiin semuanya nih rata ya, kena ya, semua kena gulanya ini supaya garingnya rata ya. Oke, nah sekarang kita harus ademin dulu nih, kita ademin dulu ya. Kita taruh di kita taruh di mana? Kita taruh di wadah ya. Kita taruh di wadah gini. Ini gua sebarin dulu ya. Kenapa? Supaya cepat adem ya. Jangan langsung disimpan ya. Kalau langsung disimpan nanti dia gumpel. Ademin dulu, sebarin. Nanti kalau udah dingin kita tinggal masukin toples gitu. Oke? Nah, ini udah gua rebus 2 jam ya lontongnya ya. Tuh ya, warna airnya aja udah butek ya. Udah berubah jadi hijau-hijau gitu kan. Nah, ini gua ademin dulu ya. Kita harus posisinya kalau diademin harus posisi berdiri ya. Supaya airnya turun, jangan ditidurin. Nah, ini harus posisinya berdiri gini ya. Jadi dia harus berdiri nih. Kurang lebih kita harus ademin lagi nih. Ya sekitar 1-2 jaman ya. kita ademin dulu, berdiriin begini. Kurang lebih 1-2 jam nih. Nanti kalau udah adem, lontongnya sudah padat, baru bisa dipakai. Oke? Ini udah kita rebus 2 jam, sekarang kita ademin lagi 2 jam ya. Sebelum kita bisa pakai. Oke. Lontongnya udah jadi, kering tempenya udah jadi. Nah, kering tempenya ini mau gue pindahin dulu ke toples ya, supaya dia nggak masuk angin ya. Nah, gue pindahin pakai tangan aja, oke? Biar nggak repot ya. Gue cuci tangan dulu ya. Oke, tangan gue udah bersih ya, udah kering, udah bersih. Tangan kering ya, bersih. Nah, ini gue pindahin dulu ya ke dalam toples ya. Jorok lubang, ya orang cuci tangan kok, nggak apa-apa ya. Daripada kalau pakai sendok, kapan kelar ya lu satu-satu lu? Nah, nggak kelar-kelar lu. Ya kan, gua udah cuci tangan. Nih, kenapa gua taruh toples supaya nggak masuk angin ya? Nanti kalau nggak ditaruh toples masuk angin, gawat. Garingnya tetap terjaga. Supaya tetap garing kan. Kan candaan gua udah garing, ya kan? Masa makanan gua nggak garing? Nah ya, ini kering tempenya udah gua taruh toples. Oke, nah ini lontongnya nih ya tadi yang kita udah rebus 2 jam ya. Oh, cakep nih ya. Bentuknya nih lama banget nih ya. Lihat tuh ya. Waduh. Nih, kita tes nih dalamnya nih. Percaya nggak dalamnya bagus nggak nih? Kita potong ya. Tuh ya. Waduh, pulen tuh lihat tuh. Waduh, pulen kan tuh. Oh, ya. Pulen kan? Tuh. Ya. Kita udah siap nih buat bikin lontong sayur ya. Oh, kira udah siap terima order. Wis. Terima PO ya, terima PO. Nah. Ini gua taruh sini ya. Tuh ya, biar cakep ya. Nah. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Dan ikuti video gua selanjutnya di minggu depan ya.
karena resep yang hari ini gua share bikin lontong dan kering tempe ini belum kelar. Minggu depan kita akan bikin kuah sayur untuk lontongnya. Oke? Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.